Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan mereview sebuah sepeda motor produk dari Yamaha, yaitu NMAX All New tahun 2021. Kali ini saya berbeda dengan seperti biasanya. Saya kali ini mereview sepeda motor ini. Saksikan videonya untuk melihat review saya. Jangan lupa sebelum dilanjut, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan mereview sebuah paket. Paket apa ya ini? Dapat paket dari Mataram, Yamaha Mataram Gunung Kidul yang ada di Ledok Sari. Ini paketnya adalah NMAX All New 2021 non keyless ya. Jadi ini motor NMAX yang non keyless. Ini tandanya kunci kontaknya tidak ada tidak ada keylessnya ya. Remote-nya juga nggak ada ini teman-teman. Ini masih yang standar. Nah, ini dari tampilan dari NMAX sebelumnya ini ada beberapa perbedaan. Ini seperti tutupnya dan juga bodinya, termasuk lampunya belakang ini juga berbeda ya teman-teman. Kemudian untuk remnya ini sudah cakram ya ternyata. Jadi remnya sudah cakram yang belakang dan juga depan juga cakram. Kemudian ringnya ini menggunakan bannya ini ring berapa ini, 110 70 13. Ring 13 nih, kayak mobil. Ini belum ABS teman-teman, ini sensor kecepatan yang ini sensor kecepatan. Kemudian ini shocknya sudah dua ya, sama seperti yang lainnya. Ini sudah ada pengaturannya. Kemudian pendinginannya menggunakan coolant ya, menggunakan coolant untuk pendinginannya. Dan ini masih sama kayaknya. Ini ada bagasi ya, ini muat untuk apa ini, untuk HP muat nih kayaknya. Kemudian yang di sini ini untuk charger, seperti apa ya, kalau di mobil itu untuk sigaret atau kayak rokok ini loh, yang ini. Kemudian untuk ini saya lepas dulu ya, masih ada plastiknya. Lepas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini helmnya masih di dalam, dikasihkan dalam untuk helmnya. Ini helmnya standarnya seperti ini. Kita hanya mendapatkan satu helm, jaketnya tidak ada ya teman. Ini kebetulan ini ada mic-nya, ada mic Bluetooth, dan ini untuk untuk dudukan kamera, tapi ini kemarin saya yang pasang, jadi bukan dari sana ya. Ini tambahan sendiri. Nanti kita buka. Ini bagasinya muat banyak untuk NMAX. Helm saja masuk ya, nanti tas gini juga masuk. Nah, untuk nanti kita cek fitur dari yang lain ya.
fitur untuk cara menghidupkannya. Ini sekarang ini ada beberapa tombol yang di sini. Yang kanan ini tombol apa ini, tidak ulet nggak apa ya, ini off dan auto. Ini kalau kita off kan ini fitur dari auto menghidupkan lewat gas tidak berfungsi. Jadi ini fungsinya ketika kita misalnya berhenti ketika sudah jalan berhenti di lampu merah, itu kalau posisi off gini dia tetap biasa masih hidup, tetapi kalau pas auto gini ketika kita habis berjalan itu kemudian berhenti dia mati sendiri. Kemudian untuk menghidupkannya kita tinggal ngegas gini, nanti bisa jalan. Nanti kita coba. Terus ini ada hazard, ini starter ya, dan yang di kiri ini sign kiri kanan, ini jauh dekat, kemudian ini klakson. Oke, kemudian yang dikunci kontak ini untuk posisi jabutnya seperti ini, jadi mengarah di apa namanya, di bautnya ya ini. Terus dengan bautnya ketika mau ditinggal kita kunci stang ini di pol kiri, kemudian kita tekan ke bawah, kemudian kita putar ke kiri sampai mentok. Kemudian kalau posisi off biasa seperti ini tidak bisa tidak bisa dicabut. Kemudian ini posisi open ya, jadi ini off kemudian open. Posisi open ini digunakan untuk kita saat membuka jok yang ini seat ya, jok ini terbuka. Kemudian yang satunya fuel bahan bakar ya, ini di depan sini. Nah, ini kalau ini bukanya manual. Ini sama ini ya, ini posisi open dan dibuka untuk seat dan fuel taruh bahan bakar. Kemudian untuk menghidupkannya kita posisi on, ignition ya, pengapian. Nah ini ketika on, saya ulang, ini mati kemudian on. Nah di sini ada beberapa indikator ya. Ini ada indikator, ini eco itu karena ini belum dipakai ya, ini biasanya rata-rata pemakaian. Kemudian ini bahan bakar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan ini temperatur, yang tengah ini kecepatan kita, yang atas jam ya, jam kita. Terus ini odometer, ini nanti kilometernya nanti yang ini. Nah ini untuk menunya ini bisa kita lihat di bagian handle kiri ya, handle kiri di bagian depan. Handle kiri depannya ada tombol ya. Di sini fungsinya untuk memindah menu. Jadi ketika kita klik satu kali pelan ya, satu klik gitu, nanti di depan akan pindah menunya seperti ini ya. Kalau kita mau mengecek misalnya ini, kita klik ya, kita klik satu kali, ini dia mengecek V-belt yang nyala ya, yang sebelah ini ya, V-belt ini nanti ada warning ketika sekitar 25.000 kilo, itu nanti akan muncul notifikasi jika harus diganti. Kemudian trip, nah ini yang ini trip ya, jadi ketika menu tadi kita klik, ini akan muncul di sini ya. Nah ini pertama baterai, kemudian baterainya ini posisi tidak hidup itu 12,4 volt. Kemudian kita klik satu kali, muncul trip ya, dan oil ini nanti juga oleh teknisinya disetting. Ketika baru ini disetting 1000 km, jadi ketika nanti 1000 km dia akan ada notifikasi untuk kedipnya. Kemudian kita klik satu kali lagi,
itu muncul V-belt nih ya. Ini juga disetting 25.000 km. Kemudian ini odometer itu total dari kilometer yang kita pakai. Kemudian ini trip ini digunakan untuk ketika kita mencoba misalnya dari satu titik ke titik lain, itu kita nolkan. Caranya mengenolkan ditekan, ini tekan lama ya. Ketika ini sudah menu trip kemudian ditekan lama, nanti akan menjadi 0. Nah seperti ini, nanti kita berarti mulai dari titik ini berapa kilometer. Trip ini bisa dihapus. Tripnya ada 2 kayaknya, 1 2, jadi kita bisa menggunakan dua trip untuk kita pakai. Kemudian trip odo sudah ya. Odo tadi total kilometer. Eco ekonomi ini pemakaian ekonomi kita. Nah kemudian ini teman-teman, yang kedip-kedip ini kan bahan bakar. Ini ketika bahan bakarnya tinggal 1 liter, itu dia akan berkedip seperti ini. Nah kemudian kita harus memperkirakan yang di F-Eco ini itu nanti akan menunjukkan rata-rata pemakaian kita per 1 liter. Nah ketika kita sudah mencapai kedip-kedip ini, berarti kita harus bisa memperkirakan pom bensin selanjutnya itu di kilometer berapa, jangan sampai melebihi F-Eco ini. Jadi nanti kita tidak kehabisan bensin. Nah seperti itu teman-teman, kurang lebihnya untuk menu-menu yang ada di sini. Oh iya, lupa saya, untuk pengaturan jam itu di tombolnya diposisikan ini di posisi odo ya, odo. Kemudian ini ditekan lama, nanti jamnya akan berkedip seperti ini. Nah berkedip ya, itu nanti bisa disetting 1 2 3 4 misal seperti ini ya, 8 9 10 gitu ya, 1 2 3 4 5 6 7 jam berapa tadi, jam 7. Oke, balik jam 7 ya. Terus kemudian kalau setting menitnya kita tekan lagi, menitnya berubah, bisa kita geser dengan klik satu-satu ya. Kemudian untuk mengembalikan kita klik lama lagi. Oke. Nah ini sudah cukup ya teman-teman untuk pengetahuan fungsi dari tombol yang ada di sini untuk menyeting di speedometer. Nah ini kita bukan yang versi connected ya, jadi ini tidak bisa dikonekkan dengan HP, tapi nanti kita bisa modifikasi ini dengan menggunakan kunci kontak yang WiFi itu ya, nanti bisa kita pasang di sini. Jadi ada di Tokopedia itu yang sudah teruji untuk aplikasi keyless dengan menggunakan HP yang bisa dimanfaatkan untuk remote dan kunci kontak otomatis. Hampir mirip dengan keyless ya fungsinya. Oke, kita akan hidupkan posisi standar tengah. Nah ini kalau standar samping gini tidak bisa hidup ya untuk yang model ini. Kalau standar tengah tetap bisa hidup karena bannya diusahakan tidak menyentuh. Kita akan menghidupkan dengan mengerem salah satu. Nah ini mesin hidup pertama seperti ini. Suaranya ini. Kita cek kelengkapannya. Ini untuk hazardnya tadi ya, berarti dua-duanya nyala. Kemudian ini jauh dekatnya. Ternyata yang ini yang untuk jauhnya ini menambah, jadi dekatnya tidak mati, lampu dekatnya tidak mati, hanya menambah jauhnya. Kemudian ini klakson ya, jelas bunyi. Kemudian sein kiri kanan. Untuk
klaksonnya bisa kita cek ya, tempatnya di situ kecil ya, tapi ya cukup lah. Untuk ronda di bawahnya ini sangat besar sekali nih, tapi nggak ada isinya, teman-teman. Ini berlubang ya, di sini ternyata menganga berlubang, nggak ada isinya dalamnya. Bawah pelindung, kemudian di belakang kita lihat ini filter udara sambil penutup, ini penutup apa namanya, beltnya. Penutup belt. Saya pijakan kaki kiri kanan. Oke, nanti kita coba untuk mengisi bensin. Kemudian untuk tutupnya ini, kacanya ini kalau teman-teman yang sering touring nanti bisa ditambah aksesoris ini untuk dudukan GPS ya. Nanti ini biasanya dilepas, ada yang model, kemudian kita pasang di kiri kanan. Ini yang model ini sudah kalau seperti mobil apa VVTi ya kalau ini. Jadi kayak VVTi kalau mobil. Ada pengaturan apa namanya? Pengaturan di klepnya ya, klep masuknya itu sudah ada pengaturan. Moga teman-teman mungkin review sedikit ini pembelian di Yamaha Mataram Gunung Kidul yang ada di Siono, Jalan Jogja Wonosari, Siono ke barat utara jalan ya. Jadi ini untuk pembelian bulan Juli, akhir Juli, ini hanya mendapatkan satu helm. Harga awalnya 29.750, kemudian ada potongan 500.000 sehingga harganya jadi 29.250. Kemudian ini sudah dikasih surat jalan. Kebetulan surat jalannya dikasih gratis ya, untuk 2 bulan sampai BPKB dan STNK. Oke teman-teman, terima kasih untuk membuka paket dari Yamaha. Mudah-mudahan awet dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengisi bahan bakar untuk pertama kali dari motor NMAX ini. Saya bersama anak saya sekalian mencoba perjalanan ke pom bensin dari rumah ya. Ini berjarak sekitar 2 km dari rumah pom bensinnya. Ini kalau saya rasakan kendaraan ini kalau sudah jalan tidak berat ya. Kalau pas kita tuntun ya istilahnya, itu sepertinya berat, tetapi ketika sudah jalan ini ternyata ringan. Dan untuk beloknya juga lumayan mudah ya, jadi untuk belok-beloknya itu mudah, tidak berat gitu ya. Kemudian yang saya rasakan agak berbeda ketika saya menggunakan NMAX ini, itu tempat duduknya. Jadi kita serasa duduk di jok mobil ya, jadi lebar dan beda sekali dengan ketika saya menggunakan motor motor cowok atau yang dengan kopling ya, motor yang bukan bebek. Kemudian yang kedua, ini saya harus membiasakan karena tanpa kopling ya. Jadi kalau yang ini kan remnya di atas semua, rem belakang handle kiri, rem depan handle kanan. Padahal saya biasanya menggunakan motor yang berkopling itu tiap kali jalan pasti saya menggunakan tangan kiri untuk ngopling. Nah ini saya harus membiasakan. Selain itu juga kaki saya juga demikian. Kaki saya biasanya kan menginjak persneling dan rem di bawah. Nah kali ini
kedua kaki saya nganggur karena saya tidak gunakan ya, karena semua otomatis. Dan kalau saya rasakan menggunakan yang otomatis ini kayaknya kalau kita geber juga kasihan ya. Jadi kalau pas berangkat gitu ya, mulai dari diam kemudian mau berjalan itu rasa-rasanya enaknya dengan gas yang pelan. Maksudnya pelan itu bertahap ya, tidak langsung digas spontan kalau saya ya. Beda dengan kalau saya menggunakan yang kopling ya. Kalau kopling itu kan transmisinya langsung ya, jadi kita oper dan kita lepas koplingnya bisa jalan gigi 1 dioper gigi 2 dan selanjutnya ya. Tapi kalau ini kan secara bertingkat, secara perlahan gitu ya, untuk mendapatkan torsi yang paling enak. Kalau ini saya rasakan itu paling santai itu saya berjalan sekitar 50 km per jam, itu kemungkinan dengan tidak ada tanjakan yang ini tidak ada tanjakan ya, antara 40 sampai 50 ini santai ya untuk jalan-jalan di jalan yang datar. Ini kali ini saya mungkin bisa saya gunakan untuk touring atau nanti menjelajah ke tempat-tempat yang baru ya. Ini rencana saya tetap menggunakan ini ya. Jadi nanti kita akan coba di jalur-jalur lurus, jalur-jalur halus ya, tentunya di aspal-aspal yang halus gitu, lebih enak. Nanti kita coba trek-trek yang sekiranya bisa kita lalui. Nah ini sebentar lagi saya sampai Siono ya, dekat pom bensin ini di Proliman atau di bundaran Siono yang terkenal. Ini kita mau masuk ke barat. Ini agak hujan gerimis ya. Pagi sekitar jam berapa, setengah 8 ini. Oke, di depan sana sudah sampai di pom bensin. Kita akan mengisi pertama kali bahan bakar untuk NMAX All New 155 ya cc ya. Tuh, ini kita cari Pertamax, mau saya isi Pertamax. Jalan pom terakhir tinggi 40 kilo tekan bandar ini. Ini saya minta dipenuhi untuk tangkinya, nanti kita cek berapa liter ya penuhnya. Dari kemarin diisi dari dealer katanya 1 liter dari dealer, dan ini kita tambah lagi biar penuh, belum saya gunakan kemana-mana, hanya ke pom bensin ini. Ini sekitar berapa, sudah 6 liter ya, 6 liter 6, berapa nih. Ternyata penuhnya sekitar 6 liter ya. Ini ketambahan 6 liter 47. Kemarin sudah diisi 1 liter, berarti sekitar 7,5 berarti ya, 7,5 liter. Oke. Oke teman-teman semua, ini sudah saya isi bensin dan siap untuk dites. Nanti paling irit 1 banding berapa ya, 1 liter untuk berapa kilo, nanti kita cek di kemudian hari. Mudah-mudahan masih sesuai dengan ekspektasi saya, masih memenuhi untuk perjalanan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.